Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Film Monso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan topik arti menyembah dalam roh dan kebenaran yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Kita akan awali di dalam doa, kita akan bersama-sama berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kasih setiamu senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Malam hari ini terbukti Tuhan, kami boleh bersama-sama hadir di sini untuk belajar firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk mewartakan firman-Mu malam hari ini, Pastor Elia Yusak, kami memohon kepadamu Tuhan. Biarlah roh hikmat Engkau berikan pada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Bagi kami yang mendengar, beri kami hati yang dengan kerendahan hati boleh menerima firman-Mu secara terbuka, dan kami boleh dibentuk untuk diperlengkapi bagi pelayanan-pelayanan yang telah Engkau siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, beracaralah. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hambanya Pastor Elia Yusak, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Masih mute, Pastor. Bisa dilihat ininya, slide-nya, atau belum Bisa. kelihatan ya? Bisa kelihatan. Bisa. Bisa. Oke, bentar. Ini laptop dalam kondisi capek. Oke, selamat malam semuanya. Salam terbaik buat semuanya. Nah, malam hari ini ada topik yang menarik yang cukup sering dipakai di dalam ibadah. Dipakai itu artinya sering disampaikan di dalam ibadah, tetapi mungkin dalam banyak pengertian yang perlu kita sama-sama telusuri gitu, perlu dilihat ulang apa arti menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Ya, yang sering kali muncul di dalam pemahaman umum di dalam gereja, menyembah dalam roh dan kebenaran itu, kalau boleh saya katakan agak bias gitu, karena ini dilibatkan banyak di acara, bukan acara ya, di liturgi pada saat pujian penyembahan, dan seringkali worship leadernya, mari sama-sama menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, jemaat ketika mendengar kata menyembah dalam roh dan kebenaran, sejujurnya bahkan mungkin beberapa waktu sebelum saya benar-benar paham, itu pun saya bingung juga. Sebenarnya menyembah dalam roh dan kebenaran ini kayak apa gitu. Ya walaupun dijelaskan banyak hal, tetapi tetap nggak ngerti gitu. Ya jatuh-jatuhnya ngikutin aja gitu. Menyembah dalam roh yang sering sekali karena saya beribadah di gereja Pentakosta karismatik, ya pasti berbahasa roh gitu kan.
Lalu yang ketinggalan ya kebenaran gitu. Ini menyembah dalam kebenarannya gimana ya? Ya seringkali nggak peduli lah. Hanya menyembah dalam roh sudah cukup gitu. Padahal ayatnya lengkap menyatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Gitu. Nah, kenapa kita nggak bisa memahami ayat ini atau pernyataan Yesus ini dengan benar? Karena mungkin kita nggak menelusuri dari konteksnya. Kenapa Yesus menyatakan hal ini gitu loh. Nah, saya mungkin sedikit ke belakang untuk menunjukkan beberapa fakta konteks yang menarik karena Yesus menyatakan ini dengan tidak tiba-tiba gitu. Dia punya tidak sekedar argumen, tetapi dia sedang membawa sebuah pemahaman yang baru yang semestinya ada pada setiap kita orang percaya. Ya, jadi pernyataan menyembah dalam roh dan kebenaran itu diambil dari Yohanes 4 ayat 23. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam translasi bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Indonesia, pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan keharusan, pernyataan kewajiban, pernyataan yang menegaskan bahwa menyembah yang benar itu harus dengan roh dan kebenaran. Nah, ini kan jadi problematik gitu. Karena selama ini kita tidak tahu secara benar menyembah, tidak tahu secara benar menyembah dalam roh, tidak tahu juga secara benar menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Nah, ini ya kita taunya menyembah, menyembah ya sekedar menyembah atau menyembah sebagaimana eh, pemikiran-pemikiran kita yang selama ini ngertinya menyembah itu ya nyanyi lagu pelan, berdoa atau berbisik-bisik sama Tuhan atau apa ya mengeluarkan segala sesuatu dalam diri kita pada Tuhan atau memuji Tuhan gitu. Kita sebut itu menyembah. Jadi terjadi tumpang tindih pengertian, tumpang tindih pemahaman yang pada akhirnya kalau boleh jujur kita tidak tahu benar-benar apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Padahal Yesus mengatakan bahwa itu sebuah keharusan gitu. Sesuatu yang wajib kita pahami, sesuatu yang wajib kita mengerti. Jadi saya akan mulai pernyataan ini dengan melihat latar belakangnya dulu. Latar belakang yang pertama adalah konteks Yohanes 4 ini ada beberapa yang saya akan highlight. Yang pertama adalah latar konflik antara Yahudi dan Samaria. Ya. Kenapa saya memunculkan konflik Yahudi dan Samaria? Sebenarnya kalau kita membaca narasi di Injil, bahkan juga di tulisan-tulisan Paulus dan Petrus, lalu rasul-rasul yang lain, memang sudah ada tendensi yang cukup kuat untuk terjadi diskriminasi antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, konteks malam hari ini mungkin diskriminasi yang paling signifikan itu adalah bangsa Yahudi dengan Samaria. Nah, nanti konfliknya seperti apa dan kita mungkin mengulik sedikit Samaria itu seperti apa. Ya, khususnya dalam hal yang malam hari ini kita bahas, yaitu konteks dalam spiritualitas mereka. Lalu kemudian saya highlight lagi pernyataan dari wanita Samaria yang mengatakan nenek moyang kami menyembah di gunung itu, di gunung Gerisi. Nah, kenapa saya angkat ini? Karena ini menarik gitu. Ada sebuah pernyataan dari seorang wanita Samaria yang kurang lebihnya sama dengan banyak di kalangan orang percaya yang selalu berpijak terhadap tradisi-tradisinya. Dulu kami menyembahnya kayak gini, kami beribadahnya kayak gini, kami melakukan ritual kami itu seperti ini, nggak bisa diubah, nggak bisa diganti. Nanti kalau tergantikan atau diubah tradisinya gini-gini kan kita kena kutuk gitu. Nah ini saya sengaja highlight karena nanti menjadi apa ya kontras terhadap apa yang Yesus nyatakan. Nah, Yesus menyatakan yaitu menyembah dalam roh dan menyembah dalam kebenaran. Jadi ada 4 hal yang malam hari ini kita sedikit akan belajar tentang
arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Konteks di Yohanes 4. Mari kita lihat sama-sama di konflik Yahudi dan Samaria. Jadi Yahudi dan Samaria ini sebenarnya itu satu keturunan Israel, ya, satu keturunan dari Yakub. Cuma terjadi perselisihan. Perselisihan yang pertama yang paling signifikan itu perpecahan antara uh, Yerobeam dan Rehabeam, anak dari Salomo. Nah, Israel terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, Israel Utara itu daerahnya Samaria, kotanya pun namanya kota Samaria. Itu terdiri kurang lebih ada 9 sampai 10 suku. Sementara bagian Israel Selatan yaitu Yehuda, suku Yehuda yang kemudian kita mengenal sebagai Yahudi. Jadi kalau kita menyebut Yahudi sebenarnya itu penyebutan terhadap suku Yehuda. Kalau menyebutnya Israel sebenarnya 12 suku. Nah, ini juga terjadi bias banyak sekali di banyak orang yang mengatakan Yahudi itu Israel, ya memang benar Yahudi adalah bagian dari suku Israel. Terus kemudian Israel itu sama dengan Yahudi, itu yang salah. Gitu. Ya, Yahudi itu sama dengan Yehuda, suku Yehuda. Nah, sementara Samaria itu dari sekian sekian suku mereka berkelompok di Israel bagian utara dan ibu kotanya di Samaria. Nah, itu awal dari perselisihan dan perselisihan itu terus-menerus terjadi. Ya, kalau kita baca di raja-raja terjadi perselisihan, kadang-kadang mereka kolaborasi gitu kan, kadang-kadang mereka berseteru gitu. Nah, dalam perkembangannya konflik antara Yahudi dan Samaria ini memang cukup kompleks karena tidak sekedar bicara soal kerajaan lalu berkembang setelah dari pembuangan bangsa Israel kembali ke Yerusalem itu sebagian besar memang orang-orang Yahudi gitu. Nah, orang-orang Samaria juga kembali ke daerahnya karena sama-sama di bawah penjajahan yang sama, penjajahan Babilonia. Nah, orang-orang Samaria ditengarai atau dicurigai mereka berkompromi dengan menikah dengan suku-suku yang lain. Sehingga orang Yahudi mengatakan orang Samaria itu orang campuran atau Israel campuran, orang yang tidak murni. Nah, latar konflik-konflik ini yang menimbulkan perbedaan di sisi etnisnya, kesukuannya, agama itu nanti ada beberapa teknis agama yang berbeda, walaupun mereka sebenarnya sama-sama Yahudi, tetapi Yudaisme, penyembah Yahweh yang sama, tetapi mereka memiliki aliran yang berbeda, cara yang berbeda, atau pengertian dan pemahaman yang berbeda. Terus berikutnya tentang budaya, terus klaim keturunan. Nah, klaim keturunan ini Samaria mengakui bahwa dia sebenarnya suku dari Yusuf gitu. Nah, suku dari Yusuf. Sementara Yusuf itu tidak masuk dalam 12 suku. 12 suku Israel. Makanya agak kacau juga gitu loh. Nah, latar belakang yang seperti ini. Terus perpecahan kerajaan ya ini zaman dulu dan diskriminasi. Nah, diskriminasi ini yang paling signifikan, yang paling kelihatan. Kenapa? Karena bangsa Yahudi, ya suku Yahudi itu menganggap Samaria itu tidak sekedar kelas 2. Jadi mereka ada sebagian yang menganggap bahwa agama Samaria, agama Yahudi Samaria atau agama Judaisme Samaria itu semacam sempalan aliran aja. Ada yang menganggap seperti itu. Tapi karena ada yang menganggap juga sukunya sudah bercampur, tidak Israel murni, maka tidak sekedar dianggap kelas kedua atau Gentiles, gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggris Gentiles itu bukan Yahudi gitu, tapi levelnya di bawah lagi. Jadi kelasnya sudah bukan kelas manusia, maaf kata ya. Samaria itu
bahkan dianggap seperti ejekan atau apa ya, atau makian gitu. Oh, dasar Samaria gitu kan. Kata dasar Samaria itu kalau kita baca literaturnya itu sama seperti menganggap mereka itu maaf anjing gitu. Orang Samaria itu dianggap anjing gitu. Di kisah Injil ada namanya wanita Siro-Fenisia ketika meminta roti, meminta belas kasih sama Yesus. Yesus bilang gini, uh, roti diberikan kepada anak-anak gitu. Kalau remah-remahnya untuk anjing. Gitu. Nah, itu tuh gambaran-gambaran diskriminasi. Nah, apakah Yesus sedang menunjukkan diskriminasinya gitu? Beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yesus sedang menunjukkan ini loh dalam keadaan di bangsa Israel saat itu. Diskriminasi itu sebesar ini loh. Diskriminasi itu sekuat ini loh sampai orang lain yang tidak sesuku dengan Yahudi itu dianggap anjing gitu. Jadi mereka berhak untuk meludahi, berhak untuk menjauhi, tidak bersentuhan, segala macam. Itu sudah dianggap najis gitu. Itu bayangkan Yahudi dan Samaria sampai seperti itu. Jadi makanya ketika Anda membaca di Yohanes 4 tentang wanita Samaria yang datang ke sumur Yakub itu tidak sekedar dia itu uh, punya suami 5, tidak lanjut, tetapi dia adalah orang Samaria, orang yang dibuang. Nah, Yesus berani menemui dia dan itu cukup cukup revolusioner gitu loh. Bahkan bercakap-cakap dengan wanita Samaria itu sudah pelanggaran hukum bagi orang Yahudi. Dan Yesus melakukan itu. Lalu Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang ketika ada orang yang bertanya, orang-orang Yahudi bertanya, siapakah sesamaku? Gitu. Yesus memberikan perumpamaan tentang tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, Yesus memberikan gambaran-gambaran yang meruntuhkan diskriminasi mestinya. Ya, tetapi sampai hari ini yang namanya diskriminasi itu masih berlangsung gitu. Orang Samaria menganggap orang Yahudi menganggap Samaria sebagai orang yang tidak murni karena perkawinan campur dengan non Yahudi, sedangkan orang-orang Samaria menolak klaim mereka dari suku Yusuf dan menganggap diri mereka sebagai Yahudi sejati dengan ajaran mereka sendiri. Samaria memiliki tradisi beribadah yang berbeda dengan tempat suci di Bukit Gerizim, bukan Yerusalem. Nah, latar belakang Bukit Gerizim dan Yerusalem itu sebenarnya ada di Ulangan. Ulangan. Nanti saya akan tunjukkan di Ulangan ketika Musa memberikan korban persembahan di Bukit Gerizim itu menjadi pijakan bagi orang-orang Samaria sebagai tempat di mana Allah hadir dan bukan Yerusalem gitu. Lalu kitab suci mereka hanya Pentatuk, jadi hanya 5 kitab. Nah, Pentatuk itu terdiri dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Mereka juga menolak ajaran Yahudi arus utama. Jadi soal misfot mereka menolak, terus kemudian soal Torah yang lain, nabi-nabi yang kecil dan yang lain-lain mereka tolak. Gitu. Yang mereka percayai nabi dan satu-satunya nabi itu hanya Musa. Bahkan ketika wanita Samaria ini berjumpa dengan Yesus dan dia berkata, aku bertemu dengan seorang nabi, itu tafsiran yang saya baca itu menggambarkan bahwa orang ini Samaria menggambarkan bahwa Yesus itu adalah kayak semacam reinkarnasinya Musa. Ini konteks ini ya, konteks pemahaman penulisan gitu ya. Jadi orang Samaria menganggap satu-satunya nabi buat mereka itu Musa dan Musa nanti akan kembali. Jadi mereka punya konsep Mesias, tapi Mesiasnya bukan Yesus. Mesiasnya adalah Musa yang akan kembali. Itu. Dan mereka menolak
hal-hal yang menjadi ajaran-ajaran Judaisme arus utama. Ya, beberapa ajaran Judaisme arus utama, Misfot lah, Torah lah, Tanakh lah, itu kan enggak semuanya diterima gitu. Termasuk nabi-nabi itu enggak semua mereka terima dan menganggap sebagai penyimpangan dari ajaran Taurat. Jadi ya, yang satu nganggap sesat, yang satu juga nganggap sesat. Yahudi nganggap Samaria sesat, yang Samaria nganggap Yahudi sesat. Padahal mereka sama-sama pegang Taurat. Pentatuk itu kan juga Taurat. Ya. Oke. Lalu ini saya menemukan tentang pengakuan percayanya orang Samaria. Jadi orang Samaria punya setidaknya 6 dasar iman mereka. 6 dasar iman mereka. Yang pertama, percaya pada satu Tuhan, Echad, dan itu juga Yahweh, sama. Ya, karena penyampainya adalah Musa. Dan percaya kepada Musa sebagai nabi, terus kepada hukumnya khusus di Pentatuk saja. Terus kepada Bukit Gerizim sebagai tempat yang ditetapkan Tuhan untuk mempersembahkan korban. Makanya mereka melakukan penyembahan ibadah di Bukit Gerizim di Ulangan 27 ayat 4 ya. Kita lihat aja ya. Ulangan 27 ayat 4. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di Gunung Ebal dan Kaukapuri. Nah, ini nama lain dari Gerizim, daerah Gerizim. Ya. Ini ketika Musa membangun mezbahnya. Nah, disitulah menjadi titik awal bangsa Samaria mempercayai bahwa di situ tempat yang paling pantas layak untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban dan beribadah kepada Tuhan. Itu konsepnya orang Samaria. Kepada hari pengadilan dan penganugerahan, mereka percaya ada pengadilan Tuhan, terus penganugerahan percaya, terus akan datangnya kembali Musa sebagai Taheh. Ini namanya Taheh Musanya. Ya. Taheh itu artinya pembaharu yang mirip seperti Mesias. Nah, beberapa doktrin yang lain atau ajaran yang lain seperti kebangkitan orang mati, terus kemudian keselamatan itu tidak ada, gitu. Tidak jelas lah, tidak jelas. Gitu. Tetapi yang jelas mereka mempercayai atau memiliki pengakuan percaya ini dan semuanya terpusat di Bukit Gerizim. Jadi Bukit Gerizim itu semacam bait Allah buat mereka. Bait Allah kan ada di Yerusalem, nah mereka punya di Gerizim. Makanya wanita Samaria itu bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung itu, atau maksudnya Bukit Gerizim. Sementara kamu Yahudi mengaku bahwa Allah ada di Yerusalem. Ini yang menjadi latar belakang Samaria dan Yahudi. Kenapa penting kita memperhatikan latar belakang ini? Karena antara Yesus dan wanita Samaria memang terjadi konflik doktrinal, konflik culture, budaya, konflik agama, tidak sekedar konflik moralitas, tidak sekedar konflik hubungan sosial, tidak, tetapi konfliknya cukup banyak, cukup kompleks. Dan uniknya buat saya ini unik ya. Yesus reveal atau menyingkapkan tentang hal yang luar biasa justru tidak kepada murid-muridnya, justru kepada orang yang sepertinya tidak layak gitu. Orang yang sepertinya tidak pantas untuk mendapatkan pewahyuan sebesar itu gitu. Orang yang tidak ada kriteria sama sekali. Bayangin punya suami 5 yang tidak jelas siapa yang benar, siapa yang tidak gitu kan.
Nah, terus kemudian dia datang siang-siang sebagai wanita Samaria. Jadi kriterianya nggak ada. Tetapi Yesus reveal atau mewahyukan sesuatu yang luar biasa kepada wanita Samaria ini. Ini yang menarik buat saya. Kenapa? Karena Tuhan ternyata berbicara bukan karena kita sudah memenuhi syarat. Gitu. Seringkali kan kita gitu. Kamu nggak diberkati karena kamu nggak memenuhi syarat. Ketaatanmu kurang. Apa yang kamu kerjakan tidak cukup untuk membuat Tuhan tergerak hatinya dan memberkati. Tidak. Tuhan bergerak melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu sebagaimana kita baca malam hari ini atau kita lihat malam hari ini kepada orang-orang yang seakan-akan menurut kacamata kita tidak pantas. Orang-orang yang seakan-akan menurut pendapat kita, menurut pemikiran kita tidak layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan yang sebesar itu. Mengerti dan dinyatakan tentang keberadaan Yesus gitu dan belajar tentang menyembah yang benar. Gitu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin Anda orang-orang di sekitar kita yang tampaknya tidak layak dan ketika pemberitaan kabar baik kita beritakan kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa seperti wanita Maria ini. Wanita Samaria beberapa orang mengatakan sebagai penginjil pertama gitu ya. Kalau dalam dalam alur alur Injil ya. Dia yang berani dari orang yang tidak berani, dari orang yang pemalu, dari orang yang rendah diri, gitu, tidak punya harga diri sama sekali. Dia kembali ke kota dan jadi penginjil, memberitakan tentang Yesus gitu dan membawa banyak orang untuk uh, ketemu dengan Yesus. Gitu. Bayangin dari orang yang nggak punya harga diri lah katakannya, dia terangkat dirinya dan berkata, aku ketemu dengan seorang nabi. Gitu. Dan kalian harus lihat nabi ini. Gitu. Dan orang-orang berkata, sekarang kami percaya bukan karena omonganmu, karena kami melihat sendiri. Wah itu keren, itu penginjil itu. Dan wanita Samaria adalah penginjil pertama kalau menurut kronologis di Injil ya. Keren sekali. Dan Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang luar biasa, Yesus itu memberi kesempatan memulihkan, mengubahkan kepada orang-orang yang seperti ini, yang secara latar belakang bukanlah orang yang layak, secara strata sosial jauh, secara moralitas amburadul, secara agama juga ya sekedarnya gitu kan, bahkan melakukan menurut saat itu ya, menurut konteks saat itu dia menyembah dengan Allah yang salah atau tempat yang salah gitu kan, karena menurut Yesus kalau berdiri sebagai orang Yahudi kan yang paling benar kan Yerusalem, bukan Gerizim gitu. Nah, yang seperti ini Tuhan mewahyukan diri. Ini yang luar biasa dan ya nggak tahu, saya tiba-tiba merasa tergerak aja membagikan ini bagaimana Tuhan gerak begitu rupa kepada orang-orang yang ya kita mungkin nggak pernah pikirkan. Kita lanjut. Yang berikutnya setelah latar belakang itu bicara soal nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itu pernyataan dari wanita Samaria. Atas gunung ini berarti di bukit Gerizim tadi. Nah, menarik buat saya. Kenapa? Karena banyak dalam kekristenan kita itu acuan penyembahan kita, acuan pengabdian kita, atau pijakan-pijakan dalam uh, apa ya pengiringan kita kepada Tuhan itu seringkali bukanlah seperti apa yang Yesus ajarkan. Banyak di tradisi bahkan. Coba aja Anda masuk di sebuah pelayanan gereja. Ubah sedikit tradisi. Kalau mereka marah,
Jangan-jangan mereka tidak sedang menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah tradisinya. Ubah aja sedikit tentang liturginya, gitu. Atau tempatnya. Misalnya mimbarnya di tengah dipindah ke samping, atau apa saja. Yang selama ini jangan-jangan pijakan kita bukanlah pijakan Alkitabiah. Pijakan kita bukanlah pijakan yang Yesus wahyukan. Allah itu roh. Pijakan kita lebih kepada apa yang nenek moyang kita wariskan. Saya sekolah teologi di sebuah sekolah yang buku diktatnya, buku pelajarannya itu dari kakak-kakak senior yang sudah sekian tahun. Jadi saya nggak pernah beli bukunya. Kenapa? Karena yang diajarkan sama. Dosennya juga ngomongnya sama, isi bukunya sama, ini sama. Jadi saya bertanya-tanya. Jadi apa menariknya teologi ini kalau semuanya sama gitu. Hanya kebetulan saja saya belum tahu atau saya belum belajar atau belum baca. Kalau saya sudah baca ya akan sama. Dan lihat saja, jujur saja di gereja, di pelayanan, ada banyak hal yang sama, serupa, mirip, dan bahkan nggak bisa diganggu gugat karena ya sudah kayak gini. Pokoknya kayak gini, jangan tanya-tanya lagi. Itu nenek moyang itu. Dan sama seperti pernyataan wanita Samaria. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Kami menyembah karena nenek moyang kami menyembahnya caranya kayak gini. Nggak boleh yang lain. Ini bukan berarti saya mendiskreditkan tradisi. Tradisi itu baik. Gitu. Kita bisa belajar banyak dari tradisi. Tetapi tradisi bukan Tuhan. Tradisi bukan kitab suci. Tradisi bukan segalanya. Dan tradisi tidak membawa kita kepada Tuhan. Di surat Paulus ada bahkan orang-orang yang pada akhirnya tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi menyembah kepada tradisi, menyembah kepada dongeng nenek moyang, gitu kata si Paulus ya, dongeng nenek moyang. 1 Timotius 1 ayat 4. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Saya tahu ini ada aliran gereja yang selalu bangga akan silsilah-silsilah gitu. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. 1 Timotius 1 ayat 4. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Baik. Paulus juga berkata, latihlah dirimu beribadah. Kontras dengan kamu dengerin tahayul dan dongeng nenek moyang. Nggak cuma sekedar dongeng nenek moyang. Ya, tapi ya, di Titus 1 ayat 14 dikatakan dongeng-dongeng Yahudi juga. Terus mereka berpegang pada hukum-hukum manusia dan berpaling dari kebenaran. Titus 1 ayat 14. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Ada dongeng-dongeng isapan jempol yang dipegang, yang dipercayai. Saya di grup di daerah kami ini ada okumene dengan berbagai macam gereja dan aliran, ada Kristen, Katolik, Advent, dan sangat menyedihkan sekali karena mereka sudah sepuh, sudah cukup umur, tetapi keyakinan mereka bukan sepenuhnya keyakinan pada Tuhan. Ketika mereka sakit, mereka
bilang, oh ke sini, ke bapak ini, oh lakukan ini, oh buat kayak gini. Gitu. Dan itu tuh banyak sekali. Waktu pas Okum ini saya dengar seperti itu. Lah ini Yesusnya di mana? Nggak ada. Hampir nggak ada. Saya bisa bisa katakan hampir nggak ada. Ya sekedar sekedar ritual gitu. Sekedar mengikuti sebuah kegiatan ibadah, kebaktian. Karena acuan imannya, pijakan imannya itu di tradisi, di tempat, gitu kan. Ada tempat-tempat yang seakan-akan itu tempatnya lebih kudus daripada tempat-tempat lain, ya kan? Ada yang tempat-tempat yang disakralkan. Terus pijakan-pijakannya itu agamawi. Agamawi ini sebanyak sekali, ya. Macam-macam ritualnya lah, aturan-aturan yang dipakai. Bahkan ada yang mengatakan gini, Torah Taurat memang sudah dibatalkan gitu istilahnya, sudah digenapi sama Yesus gitu. Tetapi gereja menciptakan Taurat yang baru. Ya, mari sama-sama kita belajar malam hari ini untuk kembali kepada track yang benar yang Tuhan mungkin malam hari ini gugah ke hati kita. Ya, acuan kita bukan lagi kepada nenek moyang, tradisi, tempat atau agamawi. Tetapi kita malam hari ini akan belajar dan mengerti arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Wanita Samaria itu, ya ini yang saya temukan ya, waktu saya baca ulang, wanita Samaria ini kan lagi di istilahnya apa, konseling ya, di konseling atau diomongin gitu sama Yesus. Tiba-tiba dia ternyata ngomongin nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini dan kamu menyembah di Yerusalem gitu. Itu ternyata dia sedang mengalihkan perhatian. Ya, mengalihkan perhatian dari persoalan moralnya ke bentuk agamawi. Nah, kenapa saya highlight ini, saya munculkan ini? Karena gini, seringkali kita tuh punya konflik-konflik yang kita pikir ya permasalahan-permasalahan kita itu bisa selesai kalau kita menutupinya secara agamawi dengan apa ya, dengan semua bentuk-bentuk agamawi, rajin, terus kemudian ya nutupi nutupi kesalahan gitu. Pernah dengar nggak ada mafia yang bangun gereja? Gitu. Pernah dengar nggak orang-orang yang korup tetapi bangun rumah ibadah? Banyaklah hal-hal yang kayak gitu. Nah, gambaran wanita Samaria yang mengalihkan persoalan moralnya dalam bentuk-bentuk agamawi, kita bisa lihat dan kita bisa juga apa ya, nilai ada orang-orang yang hanya bersembunyi di balik kedok-kedok agamawi mereka. Padahal mereka punya persoalan moralitas. Dan Tuhan pada saat itu tidak apa ya me, berseteru dengan hal itu, tidak. Tuhan benar-benar mengarahkan wanita Samaria untuk mengerti betul arti kehidupannya, mengerti betul apa artinya ketika kamu minum air daripadaku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Apa yang Tuhan ajarkan? Yang pertama adalah Tuhan mengajar wanita Samaria ini tentang menyembah. Dia bilang, kalau kita lihat kembali di Yohanes 4 ayat 24 tadi, dikatakan bahwa uh, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia. Kata menyembah itu menggunakan bahasa proskuneo, bahasa dasarnya proskuneo.
atau menyembah atau sujud atau apa ya, bow down atau uh, sepenuhnya mukanya ada di tanah, di tertelungkup di tanah. Itu gambarannya. Jadi benar-benar takluk, tunduk, dan sepenuhnya pasrah. Itu gambaran menyembah. Dalam arti harafiah malah seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Ini proskuneo itu bahasanya itu. Ya. Nah, apa arti menyembah? Gitu. Beberapa hal mungkin kita tahu ya, pengagungan tentang dia, pengabdian kepada dia, mengekspresikan sisi manusia kita kepada Tuhan, misalnya kita mengangkat tangan, uh, apa secara emosional berteriak, secara emosional menyanyi, secara seluruh diri kita menari, segala macam itu ekspresi. Itu boleh. Boleh. Menggunakan musik boleh. Bahasa pun boleh. Menyembah itu ekspresi. Intinya kompak segala sesuatu. Tetapi tidak sekedar ekspresi. Ada sisi pengagungannya, ada sisi pengabdiannya, ada respon dalam kehidupan, artinya kehidupannya itu selaras dengan apa yang dia lakukan, itu penyembahan. Uh, ada bahasa Ibrani yang cukup terkenal, ini Pak Weli pasti tahu, Hineni. Hineni itu pasrah total, berserah total, itu Hineni. Nah, respon orang yang percaya, orang yang menyembah Tuhan, itu adalah ditunjukkan dengan kepasrahan total dia kepada Tuhan. Jadi gambarannya melakukan segala sesuatu sama seperti melakukannya untuk Tuhan. Itu adalah penyembahan. Nah, terus kemudian fokus pada Tuhan. Ya, fokusnya pada Tuhan dan bukan yang lain. Itu penyembahan. Tapi saya mau ringkas itu semua dengan sebuah statement bahwa penyembahan adalah pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Anda bisa mengakui dalam pikiran, Anda bisa mengakui dalam perkataan, Anda bisa mengakui dalam hidup, Anda bisa mengakui dalam apapun yang ada dalam diri kita, dan pengakuan itu hanya tertuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan. Mengakui Dia sebagai Tuhan. Mengakui Dia dalam segala hal hidup kita, Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah sebuah pengakuan. You are Lord. Kamu adalah Tuhan. Engkau ada Tuhan. Itu penyembahan. Gitu. Makanya digambarkan seperti anjing yang menjilati tangan tuannya, itu anjing yang apa ya, nggak cuma salut tapi tunduk. Aku ini hambamu, gitu istilahnya. Gambarannya kayak itu. Ya, itu penyembahan itu seperti itu. Jadi kalau penyembahan diartikan lagu yang lembut-lembut, ya boleh, tetapi itu bukan yang uh, arti yang sebenarnya dari penyembahan. Kalau penyembahan diartikan dengan berbahasa roh yang kencang-kencang, ya boleh aja. Tetapi itu bukan arti yang sebenarnya dari menyembah. Menyembah itu keseluruhan hidup kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Lalu menyembah dalam roh. Nah, menyembah dalam roh ini hal mendasar yang mungkin luput dari perhatian kita adalah pernyataan bahwa Allah itu roh. Yesus pertama-tama sebelum menjelaskan tentang menyembah, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran, dia menyatakan sebuah pernyataan yang bagi orang Yahudi bisa dipahami, bagi orang Samaria pun bisa memahami bahwa Allah itu roh, ya. Allah itu ruah, Allah itu roh, gitu. Dalam pemikiran Samaria yang mempercaya Allah yang ehad, itu juga roh yang transenden, gitu. Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang juga imanen, hadir, gitu. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk roh. Orang Yahudi juga sama. Nah, Yesus menggabungkan doktrin yang
yang ada di antara Samaria dan Yahudi dalam sebuah pernyataan Allah itu roh. Sehingga konektivitas otaknya wanita Samaria ini langsung ngerti. Ya, Allah itu roh. Terus gimana kalau Allah itu roh? Kalau kamu percaya itu sebagai pengakuan dasar, sebagai imanmu bahwa Allah itu roh, maka ini yang harus kamu lakukan. Gitu. Jadi sebelum kita berbicara soal menyembah dalam roh dan kebenaran, kita harus punya dasar pengakuan dulu. Kita harus punya iman dulu bahwa Allah itu, ya, Allah itu transenden dan imanen. Allah itu omnipoten. Allah itu omnipresent. Allah itu roh, bisa hadir di mana-mana, bisa memiliki segala kuasa. Dan dia maha kuasa. Itu roh. Itu yang jadi dasar dulu sebelum kita berbicara soal menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, secara konteksnya, karena dia itu roh, maka dia tidak bisa dibatasi, tidak bisa terikat pada suatu tempat atau lokasi. Sama seperti wanita Samaria tadi bilang, kami menyembah di Gunung Gerizim. Kalian menyembah di Yerusalem. Jadi tidak ada tempat yang bisa membatasi roh. Anda bisa menyembah dia dimanapun Anda berada. Anda bisa menyembah dia di tempat manapun. Karena dia ada roh, dia bisa ada di mana. Omnipresence. Dia ada dimanapun. Gitu. Ini menjebol pemikiran tadi. Kami menyembah sesuai nenek moyang kami di satu tempat. Kemudian Tuhan ngomong, ya, Allah itu roh. Gitu. Kamu percaya Allah itu roh? Sehingga kamu tidak perlu lagi tempat itu untuk jadi pijakanmu untuk menyembah. Kami pun seharusnya tidak memijakkan diri kami di Yerusalem. Karena Allah itu roh. Bisa ada di Yerusalem, bisa ada di Gerizim. Bisa ada di mana-mana. Jadi tidak ada tempat yang kudus, tidak ada tempat yang sakral, tidak ada tempat yang suci. Karena dimanapun roh itu hadir, itu menjadi suci. Dia bisa ada di mana-mana. Dia bisa hadir di mana-mana. Dan itu roh. Dan juga bukan pada bangsa tertentu. Roh itu berlaku untuk semuanya. Roh itu tidak berlaku untuk Yahudi saja, roh itu tidak berlaku untuk Samaria saja, tidak. Jadi Yesus sedang merevolusi doktrin yang selama ini atau ajaran yang selama ini menjadi pijakan-pijakan, baik itu orang Yahudi maupun Samaria. Dengan dia bongkar satu pernyataan, Allah itu roh. Sehingga Allah itu roh, dia tidak butuh tempat. Dia nggak bisa dikotakin. Dia nggak bisa di apa ya, disakralkan di satu tempat, di satu pohon, di satu batu, di satu apapun dia tidak bisa. Allah itu roh. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Nah, kalau gitu, kalau kita turunkan pernyataan Allah itu roh dan kita menyembah dalam roh, maka yang kita bisa kerjakan adalah harusnya lebih dari sekedar bentuk-bentuk fisik. Maksudnya menyembah itu tidak lipat tangan, tutup mata, angkat tangan, bertepuk tangan, pakai musik, tidak pakai musik, ada gedungnya, tidak ada gedungnya, kumpulannya banyak atau kumpulannya sedikit. Tidak terbatas sama bentuk-bentuk fisik, tidak terbatas sama wujud-wujud yang kita ukur itu adalah bentuk-bentuk penyembahan. Ya, memang kita kalau mau berdoa, mau menyembah secara pribadi, pasti butuh tempat yang tenang. Pasti butuh tempat yang dimana kita bisa memang benar-benar bersekutu intim dengan Tuhan. Gitu. Tetapi itu bukan segalanya. Kamu bisa menyembah, kita semua bisa menyembah di pasar yang ramai. Kita menyembah di gunung, di pantai, dimanapun. Tidak ada bentuk fisik yang bisa membatasi roh. Dan juga menyembah dalam roh itu bukan berarti dalam bentuk-bentuk lahiriah.
Menyembahnya harus gini, menyembahnya harus gini, menyembahnya harus seperti ini. Pengabdianmu kepada Tuhan itu harus bentuknya seperti ini. Tidak, tidak ada. Tidak juga dalam bentuk-bentuk ritual-ritual tertentu. Hari tertentu, tanggal tertentu, waktu-waktu tertentu. Ada yang bilang nanti kalau apa Tuhan itu paling bisa didengar itu jam 2 malam gitu, jam 2 pagi. Ya, mungkin dengar kentongan kali gitu. Tuhan paling bisa didengar kalau jam subuh-subuh gitu. Itu Tuhannya kayak jadwal kayak satpam. Enggak, enggak ada. Kalau roh itu enggak seperti itu. Atau pijakan-pijakannya kembali Allah itu roh terus kemudian dengan ritual-ritual tertentu. Roma 12 ayat 1 berkata ibadah yang sejati bukanlah ritual. Ada lagi 2 Timotius, ini menarik kata 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan gini. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Bentuk-bentuk lahiriah itu gini, bisa saja kita hadir di satu ibadah, tapi pikiran kita entah gimana. Bisa saja kita ada di sebuah persekutuan, tetapi sebenarnya kita tidak hadir di situ. Kita menyembah hanya wajah atau store badan. Dan itu bukan menyembah dalam roh. Terus kita berdalih, ya yang penting kan saya menyembah dalam hati. Ya hatimu siapa yang tahu? Kan kamu sama Tuhan aja. Jadi bukan dalam bentuk lahiriah, dalam bentuk ritual, dalam bentuk bahkan uh, fisik, cara-cara fisik, tidak. Nah, yang menarik setelah saya pelajari dalam konteks ini, dalam menyembah dalam roh, kita akan bisa menyembah dalam roh kalau kita selain punya pengakuan dasar atau iman bahwa Allah itu roh, kita harus memiliki keselarasan dengan yang disembah. Atau roh kita itu sejajar dengan rohnya. Maksudnya gini, kalau kita belum lahir baru, belum ada roh kudus dalam diri kita, ya kita selamanya nggak akan bisa menyembah dalam roh. Kita ya jatuhnya menyembah dalam bentuk-bentuk lahiriah. Jadi menyembah dalam roh itu mengandung arti harus selaras dengan yang disembah. Kalau Allah itu roh, ya roh kita itu juga menyembah dia atau terkoneksi dengan dia. Roma 8 berkata bahwa roh roh kita dan rohnya sama-sama berkata ya Aba ya Bapa. Itu yang artinya keselarasan. Kalau kita belum lahir baru, roh kita nggak selaras sama dia, ya nggak akan bisa. Kita menyembah roh yang lain itu, atau bahkan bukan penyembahan dalam roh, kita hanya melakukan bentuk-bentuk ritual saja, bentuk-bentuk agamawi atau fisik saja, atau lahiriah saja. Tapi roh kita tidak. Nah, apakah orang-orang ini ada di antara kita? Ada. 1 Yohanes 2 tentang antikris dan 1 Yohanes 4 tentang antikris itu bicara bahwa mereka ada bersama-sama dengan kita. Mereka sama seperti saudara-saudara kita, tetapi rohnya itu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu di 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4. Rohnya nggak selaras.
Tapi fisiknya bisa, fisiknya ada, bahkan mereka sebaik-baiknya orang yang ada di tengah-tengah orang percaya. Tapi 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4 berbicara soal antikris, itu bicara soal roh yang tidak selaras, roh yang lain, roh yang berbeda, roh yang menolak tentang Yesus. Jadi kita nggak akan bisa menyembah dalam roh kalau roh kita nggak selaras dengan dia. Satu-satunya jalan untuk roh kita selaras dengan dia adalah lahir baru. Roh kita diperbaharui. Roh kita dilahir barukan. Roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menyembahnya dalam roh. Karena roh ketemu roh. Allah itu roh dengan roh kita yang diperbaharui. Kalau tidak, kita akan melakukan sama seperti ritual orang-orang yang animisme, dinamisme, atau model-model agama-agama yang dalam bentuk lahiriahnya seakan-akan spiritualitas, tetapi ternyata enggak ada rohnya atau roh yang lain. Nah, karena roh ini penting, gitu, lahir baru itu penting, maka kita belajar yang berikutnya adalah menyembah dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya fakta, tetapi right God atau Tuhan yang benar. Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab, Tuhan yang dinyatakan dalam firman Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Yesus ngomong sama wanita Samaria ini, Allah itu roh, kamu bisa menyembah dia dalam roh. Tetapi nggak cuma sekedar menyembah dia dalam roh, kamu juga harus menyembah dia dalam kebenaran. Allah yang benar. Secara konteks, Allah yang benar itu bukan Allah yang berdasarkan tradisimu, gitu. Tetapi yang dinyatakan, Allah yang menyatakan diri. Ya, kalau kita konteks perjanjian baru, kita jadi tahu bahwa Allah yang menyatakan diri yaitu Yesus. Satu-satunya kebenaran di muka bumi ini, Yesus. Enggak ada yang lain. Kita semua nggak akan bisa menyembah dalam kebenaran kalau tidak punya Yesus. Tidak percaya Yesus. Itu nggak akan bisa. Kamu tidak bisa menyembah melalui siapapun, melalui orang suci, melalui orang sakti, melalui romo, melalui pastor, melalui pendeta, melalui orang yang sudah berpuasa 40 hari 40 malam, nggak bisa. Nggak bisa juga melalui bentuk-bentuk yang lain. Kamu hanya bisa menyembah dalam kebenaran itu kalau kamu tahu Allah yang benar, kamu mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Allah yang benar, dan satu-satunya Allah yang benar yaitu Yesus Kristus. Jadi penyembahan kita secara kebenaran adalah kita menyembah dengan pengertian yang benar. Ngerti yang benar. Kita bisa saja sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh salah. Sungguh-sungguh tapi salah gitu. Roma 10 ayat 2 ini si Paulus berkata gini. Paulus loh ini yang ngomong sungguh-sungguh tapi salah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bayangin ini, giat untuk Allah loh nih. Tapi tanpa pengertian yang benar. Bisa kita giat untuk Allah? Bisa. Bisa kita melakukan segala sesuatu untuk Allah? Bisa. Tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, bagaimana kita memiliki pengertian yang benar? Belajar firman Tuhan, mengenal Allah yang benar, mengalami Allah yang benar, mengerti jalan-jalan Allah yang benar. Bukan giat karena tradisinya harus giat.
bukan giat karena seperti sebuah keharusan, bukan giat untuk Allah, seakan-akan giat untuk Allah, tapi hanya bentuk-bentuk lahiriah. Jadi kita mengerti sekarang bahwa menyembah dalam kebenaran itu tidak sekedar tahu fakta tentang Allah, tahu tentang kebenaran, tetapi juga Allah yang benar, dan kita mengerti, pikiran kita tahu Allah yang benar, perasaan kita tahu Allah yang benar, dan itu semua membawa kita kepada penyembahan kepada Allah yang benar, menyembah di dalam kebenaran, itu artinya. Nah, kata kebenaran itu dalam bahasa Yunani aletheia. Aletheia itu mengandung arti benar, realitas, akurat, dapat dipercaya, dan sopan. Ini arti-arti dalam bahasa Yunani. Jadi dalam kebenaran itu ada realitasnya. Dalam kebenaran, kebenarannya akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Dan kebenaran yang kita sembah itu adalah kebenaran yang bisa dipercaya. Yesus menyatakan dirinya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia berani menyatakan itu. Lepas dari semua argumen-argumen. Dia adalah orang, ya manusia sejati, yang berdiri di atas muka bumi ini dan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata-kata yang menurut saya sombong. Tetapi itulah kebenarannya. Nggak ada yang bisa sampai ke Tuhan. Nggak ada yang bisa sampai ke surga kalau nggak melalui aku. Itu fakta yang tidak bisa ditolak. Itu fakta arogannya orang Kristen. Orang Kristen bisa berkata dengan sombong bahwa keselamatan satu-satunya adalah dengan Yesus. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada praktek-praktek yang lain, tidak ada ritual-ritual yang lain yang bisa menyelamatkan. Satu-satunya hanya percaya pada Yesus. Itu saja. Tidak ada yang lain. Dan itulah yang revolusi wanita Samaria ini. Wanita Samaria yang tadinya takut soal moralitasnya dibongkar, takut soal kesamariaannya berbeda sosial dengan Yesus yang orang Yahudi, kan dia kelas paling rendah gitu kan. Takut kalau agamawinya ini tidak sejajar dengan Yesus yang orang Yahudi. Kami menyembah di gunung Gerizim, kamu di Yerusalem gitu. Takut segala sesuatunya, kemudian direvolusi sama Tuhan, diberikan sebuah wahyuan, tidak. Allah itu roh, dan kamu harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kamu bisa menyembah Allah di mana saja, tidak harus di gunung itu, tidak harus di Yerusalem. Sekarang tiba saatnya kamu bisa menyembah dalam roh. Nah, Allah itu roh. Dalam rohmu, kamu harus mengenal Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu yang menyatakan di hadapanmu saat ini. Itu yang Tuhan wahyukan kepada wanita Samaria. Dan itu yang mengubahkan hidup wanita Samaria sampai sekali lagi saya katakan dia menjadi penginjil pertama yang kembali ke kotanya dan memberitakan tentang Yesus. Malam hari ini harusnya menjadi sebuah pemahaman yang baru bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran itu tidak sekedar ritual bentuknya, caranya, atau siapa, tetapi pengertiannya, pemahamannya, itu yang menjadikan kita merdeka, lepas dari semua bentuk-bentuk yang selama ini mengikat diri kita, lepas dari semua tata cara yang selama ini bahkan mungkin lebih daripada Tuhan. Harus dengan roh yang dimerdekakan, roh yang dilahirbarukan, sehingga kita bisa selaras dengan roh Allah. Harus dengan pengertian yang benar bahwa kita menyembah
Allah, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang menyatakan dirinya kepada hidup kita. Itu yang harusnya menjadi revolusi saat kita berkata, aku menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan ritual mingguan, bukan ritual dari worship leader, mari menyembah dalam roh dan kebenaran yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Malam hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua bisa belajar bahwa Tuhan merevolusi apa yang selama ini jadi pijakan-pijakan salah kita, jadi pengertian-pengertian salah kita dalam hal menyembah dalam roh dan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Bu Ayu.